Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi di Jalduet Channel ya. Pada saat ini Bapak Ibu guru yang hebat, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengerjakan tugas modul 1.1A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru mengerjakan tentu ini hal yang agak sulit. Nanti saya akan berbagi Bapak Ibu ya. CGP angkatan 9. Membuat kesimpulan terlebih dahulu ya, setelah itu baru refleksi ya. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Di sini Bapak Ibu, kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 4 ya. Pertama, dasar-dasar pemikiran beliau ya, yaitu pendidikan. Yang kedua, hanya tuntunan dalam hidup. Yang ketiga, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang selanjutnya adalah Montessori. Ya, Montessori yaitu mementingkan pembelajaran panca indera. Yang ketiga adalah Probel. Apa itu Probel Bapak Ibu? Yaitu panca indera sebagai konsentrasi pembelajaran. Tetapi diutamakan itu adalah sebuah permainan kepada anak-anak yang terapkan dalam pembelajaran secara langsung Bapak Ibu semuanya. Dan yang keempat, pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu taman siswa ya. Beliau juga punya pemikiran di mana taman siswa ini bermaksud yaitu pelajaran panca indera dan permainan akal itu tidak dipisahkan. Artinya disatukan Bapak Ibu ya. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran ya. Pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Nah, sedangkan pengajaran tersebut artinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau memberi faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, Bapak Ibu, sedangkan pendidikan itu adalah dia lebih memberi tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Itulah yang dikatakan beliau persemaian benih-benih kebudayaan ya. Bapak Ibu, kita akan membahas satu persatu ya, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah menuntun. Apa itu menuntun? Menuntun adalah artinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya. Nah, di sini dikatakan Ki Hajar Dewantara tadi Bapak Ibu, yaitu selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Semboyan yang sangat luar biasa dalam pemikirannya. Yang pertama Bapak Ibu yaitu Tuthuri Handayani, yang artinya guru itu harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, yang artinya di antara murid seorang guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Yang keempat, Ing Ngarsa Sung Tulodo, artinya di depan seorang guru harus mampu memberikan teladan atau contoh. Yang kedua, kodrat anak. Nah, apa yang dikatakan merdeka ini adalah manusia yang hidup, lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri Bapak Ibu ya. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia ya, sebagai bagian dari persatuan rakyat. Nah, merdeka di sini apa artinya? Yaitu merdeka batin, nanti dilatih melalui pendidikan. Yang kedua adalah merdeka lahir, nanti diajar melalui pengajaran ya. Yang kedua bermain ya. Bermain ini adalah permainan dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah ya. Nah, melalui pembelajaran permainan tersebut ya akan menciptakan belajar budi pekerti ya. Nah, bermain adalah salah satu kodrat anak. Selanjutnya, melalui bermain tersebut mereka bisa menciptakan pikiran, perasaan, kemauan dan tenaga
yang sudah ada pada diri anak tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah ya. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, beliau sendiri, Ki Hajar Dewantara, pernah mengatakan dalam bukunya, Kue bakale duk mulia ok ake salawase, artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Nah, berhamba pada anak di sini artinya Bapak Ibu, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Ya, jadi kita mengajar itu dengan semurni-murni dan seikhlasnya. Nah, yang keempat adalah bukan tabula rasa. Nah, kan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa. Mengapa? Karena anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak itu lahir, itu ada kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, kekuatan kodrat yang disamarkan itulah yang nanti kita tebalkan lakunya ya, dengan kekuatan kontak diri anak dan sosiokultural atau budaya anak tersebut. Budaya dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Artinya antara sosial kultural dengan pendidikan itu adalah satu kesatuan utuh. Kebudayaan dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebuah bangsa ya, mimpi kita sebagai bangsa ya. Itu semua kita semaikan benihnya. Kita mulai kerjakan dan apa yang kita kerjakan di pendidikan ini. Yang kelima yaitu budi pekerti. Budi pekerti ini ya, watak dan karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Itu yang kita ciptakan pada anak-anak kita ya. Nah, dijelaskan bahwa budi artinya pikiran kita, perasaan anak-anak, kehendak, kemauan, sedangkan pekerti itu adalah tenaga. Nah, untuk menciptakan budi pekerti ini, Bapak Ibu bisa melalui permainan gitar, kelenang, menenun, dan lain-lain ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan dan fungsinya itu menurut filosofi beliau adalah ada 3 ya. Pertama, lingkungan keluarga ya. Terus yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah lingkungan organisasi pemuda. Nah, ketiga lingkungan ini sama-sama bisa membentuk pendidikan anak tersebut supaya anak tersebut semakin baik lakunya, semakin bagus budi pekertinya. Yang keenam adalah petani dan tukang kebun pendidikan. Ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara salah satu ya. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Petani yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya, sehingga padi tersebut bisa tumbuh subur dan berbuah baik. Itulah harapan kita kepada murid kita. Menggunakan 4P ya Bapak Ibu ya. Pertama adalah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1a. Saya belum menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, praktek pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya itu hanya menekankan kepada aspek kognitif saja ya. Dan yang ketiga, ketika pembelajaran saya sedikit melibatkan siswa dan pembelajaran banyak berpusat pada guru. Artinya saya berceramah di situ ya. Siswa tinggal mendengarkan. Terus yang selanjutnya, ketika pembelajaran saya belum memasukkan sosial kultural dalam pembelajaran atau sekolah. Saya masih kuat pada textbook ya, maksudnya. Saya masih memusatkan ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik anak. Yang selanjutnya juga, metode yang digunakan saya ini banyak ceramah dan
hanya mentransfer materi pembelajaran aja kepada siswa. Nah, Bapak Ibu, setelah saya mempelajari modul 1.A ini ya, tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa perubahan yang saya lakukan dan saya mulai menyadari hal tersebut dan bahwa hal itu penting ya, penerapan pikiran Ki Hajar Dewantara ini pada proses pembelajaran dan juga kegiatan di sekolah. Saya menyadari beberapa hal setelah mempelajari modul 1.1a, antara lain bahwa pentingnya pembelajaran menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah ya, karena itu akan kuat menebalkan laku anak ya, terutama sosial kultural ya. Yang kedua, memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya ya, sesuai kodrat anak. Yang ketiga, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, bukan lagi guru sebagai student center, tetapi guru sebagai fasilitator dan motivator saja di situ ya. Nah, terus yang selanjutnya juga, yang keempat, pentingnya sosiokultural atau sosial adat budaya ya yang ada di tempat tersebut diintegrasikan pada proses pembelajaran. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak tersebut melestarikan juga adat budayanya dan laku juga akan makin tebal. Yang kelima, pentingnya pembelajaran menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Itu sangat penting ya. Terus saya menyadari juga bahwa permainan dapat meningkatkan budi pekerti anak. Nah, setelah saya belajar itu saya baru paham, wah betul apa? Permainan itu bukan sekedar permainan, tetapi dapat meningkatkan budi pekerti anak. Dan yang ketujuh, menyadari tentang kodrat alam dan kodrat zaman perlu diterapkan di sekolah ya, karena bagus untuk pertumbuhan perkembangan mereka. Itulah kita menuntun anak didik kita. Dan yang kedelapan, memerdekakan anak lahir dan batin ya, baik melalui pendidikan dan pengajaran tadi. Saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Pertama, menerapkan pembelajaran berfokus pada siswa ya, tidak lagi pada guru ya. Jadi siswa itu sebagai pusat perhatian ya, pusat pembelajaran. Yang kedua, mengintegrasikan sosiokultural atau adat budaya masyarakat setempat pada proses pembelajaran untuk menebalkan laku anak ya. Ketiga, merancang pembelajaran dengan sebuah permainan yang menyenangkan. Maksudnya di sini ya ketika dilaksanakan pembelajaran ya kita juga diadakan permainan di situ. Tapi harus berkaitan yang mendukung pembelajaran tersebut sehingga pembelajaran tersebut sangat menyenangkan. Yang keempat adalah membentuk budi didik yang halus pada pekerti siswa. Nah, kalau ketemu kita itu tidak menyapa ya, tidak sopan dan lain, ada juga yang seperti itu. Nah, saya mempelajari ini yang saya terapkan adalah membentuk budi didik yang halus pada pekerti siswa. Dan yang selanjutnya, yang kelima, lebih menuntun anak dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang keenam, menerapkan pembelajaran yang interaktif dengan metode atau model yang sesuai dengan karakteristik anak, bukan sesuai dengan karakteristik gurunya ya, sehingga pembelajaran itu sangat menyenangkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan yang sudah kita bahas bersama tadi berguna bagi Bapak Ibu semua, dapat mengerjakan modul ini dengan baik dan nilainya 100 harapan saya ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya, dan serta bagikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.